dan studi kasus. Jadi pilihan ganda nanti tidak ada. Oke, silakan, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman dan Pak Purno. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan jawaban dari UTS 2019. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, teman saya boleh menjelaskan, silakan. Baik, pertama kita membahas tentang pilihan ganda. Untuk nomor 1, pendaftaran objek dan subjek pajak adalah kegiatan untuk. Di sini kami menjawab yang B, memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menata usahakan data OP dan SP yang belum terdapat dalam administrasi perpajakan. Sumbernya yaitu e-book Pedoman Umum Pengelolaan PBBP 2 halaman 15. Selanjutnya pada nomor 2, pendataan adalah kegiatan yang dilakukan oleh DJP untuk dan menata usahakan data objek dan subjek pajak. Di sini kami menjawab pada pilihan D, yaitu memperoleh, mengumpulkan, melengkapi. Sumbernya masih sama, yaitu e-book Pedoman Umum Pengelolaan PBP 2 pada halaman 15. Pada nomor ketiga, pemuktahiran data adalah kegiatan untuk dalam administrasi perpajakan. Di sini kami menjawab pilihan A, memperoleh, mengumpulkan, mendapatkan, dan menata usahakan data objek pajak dan subjek pajak yang telah terdaftar. Sumbernya dari PPT pertemuan 7 slide ketiga. Pada nomor 4, pemetaan adalah kegiatan untuk dan menata usahakan data objek dan subjek pajak untuk menghasilkan informasi geografis. Di sini kami menjawab C, mengumpulkan, mendapatkan, melengkapi, bersumber dari bahan ajar pengenalan mekanisme pendataan dan penilaian pada halaman 31. Untuk nomor 5, pendataan objek dan subjek pajak dilakukan melalui pendaftaran. Di sini kami menjawab B, pemuktahiran dan pemetaan. Sumbernya yaitu dari e-book Pedoman Umum Pengelolaan PBBP 2 pada halaman 22. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oh ya, maaf. Selanjutnya, untuk nomor 6, tanggal diterimanya SPOK oleh subjek pajak adalah tanggal. Di sini kami menjawab C, tanda diterimanya dalam hal SPOK disampaikan secara langsung. Sumbernya dari e-book Pedoman Umum Pengelolaan PBBP 2 pada halaman 20. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih untuk Mas Bowo atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon izin off kamera Pak, karena sedang mati lampu. Baik, untuk nomor 7, soalnya dalam hal tanggal diterima SPOP oleh subjek pajak adalah sebelum tanggal 1 Januari tahun pajak, maka tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak adalah, jawabannya adalah B, tanggal 1 Januari tahun pajak. Sumbernya itu berasal dari pasal 3 ayat 4 PMK 254 tahun 2014. Dikatakan bahwa dalam hal tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau wajib pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, itu ada ketentuan sebelumnya, itu adalah tanggal sebelum 1 Januari tahun pajak. Maka tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau wajib pajak adalah tanggal 1 Januari tahun pajak. Lanjut, untuk nomor 8, tanggal pengembalian SPOP adalah tanggal. Nah, itu jawabannya adalah D, lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Untuk sumbernya itu berasal dari pasal 4 ayat 2 PMK 254 tahun 2014.
di mana dikatakan bahwa tanggal pengembalian SPOP itu adalah yang pertama, tanggal disampaikan dalam hal SPOP disampaikan secara langsung. Kemudian tanggal bukti pengiriman dalam hal SPOP dikirim melalui pos atau jasa pengiriman. Kemudian tanggal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam hal SPOP dikembalikan melalui cara lain. Jadi jawabannya adalah D, lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Lanjut, kemudian nomor 9, subjek pajak itu wajib mengembalikan SPOP ke KPP atau tempat lain yang ditunjuk paling titik-titik diterimanya SPP oleh subjek pajak. Jadi jawabannya itu adalah subjek pajak wajib mengembalikan SPOP ke KPP atau tempat lain yang ditunjuk paling lama 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak, atau jawabannya adalah yang B. Untuk sumbernya itu berasal dari pasal 4 ayat 1 PMK 254 tahun 2014. Dikatakan bahwa subjek pajak atau wajib pajak itu wajib mengembalikan SPOP ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama 30 hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak atau wajib pajak. Baik, lanjut untuk nomor 10. Soalnya adalah dalam hal SPOP tidak dapat dikembalikan sesuai waktunya, maka subjek pajak dapat, jawabannya adalah C, menyampaikan surat pemberitahuan penundaan pengembalian SPOP ke KPP. Nah, sebagaimana sumbernya itu ada di pasal 5 ayat 1 PMK 254 tahun 2014. Dalam hal jangka waktu 30 hari, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 atau yang sebelumnya tadi, itu tidak dapat dipenuhi, maka subjek pajak atau wajib pajak itu dapat menyampaikan surat pemberitahuan penundaan pengembalian SPOP ke KPP yang bersangkutan tadi. Baik, lanjut nomor 11. Penundaan pengembalian SPOP dilakukan paling lama titik-titik setelah jangka waktu 30 hari seharusnya SPOP dikembalikan. Jadi jawabannya itu adalah penundaan pengembalian SPOP dilakukan paling lama 14 hari setelah jangka waktu 30 hari seharusnya SPOP dikembalikan. Sumbernya yaitu adalah pasal 5 ayat 3 PMK 254 tahun 2014. Bagaimana dikatakan bahwa penundaan pengembalian SPOP itu dilakukan paling lama 14 hari setelah jangka waktu 30 hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 yang tadi terakhir. Jadi di sini kami mengasumsikan menggunakan 14 hari, bukan 2 minggu ataupun bukan 14 hari kerja, karena memang di PMK-nya sendiri hanya bilang 14 hari. Makanya kami jawab yang A, yaitu 14 hari. Kemudian lanjut untuk nomor 12. Dalam hal subjek pajak atau wajib pajak, pada tahun pajak yang bersangkutan bukan sebagai subjek pajak atau wajib pajak, maka ia jawabannya adalah C, memberitahukan secara tertulis ke KPP disertai bukti pendukung. Untuk sumbernya, kami berasal dari pasal 6 ayat 1 PMK 254 tahun 2014. Dalam hal subjek pajak atau wajib pajak, pada tahun pajak yang bersangkutan bukan sebagai subjek pajak atau wajib pajak, maka subjek pajak atau wajib pajak itu memberitahukan hal tersebut secara tertulis ke KPP dengan disertai bukti pendukung. Baik. Untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan teman saya. Baik, nomor 13. Dalam hal subjek pajak atau wajib pajak tidak mengembalikan SPOP sesuai ketentuan, baik normal maupun penundaan, maka subjek pajak atau wajib pajak wajib mengembalikan SPOP paling lama setelah subjek pajak atau wajib pajak menerima surat teguran untuk mengembalikan SPOP. Di sini kami menjawab C, sumbernya dari pasal 7 ayat 2 PMK 254 tahun 2014. Nah, di sini dikatakan subjek pajak atau wajib pajak wajib mengembalikan SPOP dalam jangka waktu paling lama 15 hari setelah tanggal tanda terima atau tanggal bukti pengiriman surat teguran. Nomor 14, SPOP harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap. Pernyataan yang benar mengenai pengertian jelas adalah bahwa pengisian data dalam SPOP tidak, jawabannya adalah A. Ini sumbernya dari pasal 9 ayat 2 PMK 254 tahun 2014. Jelas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, berarti bahwa pengisian data dalam SPOP tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun
subjek pajak atau wajib pajak sendiri. Nomor 15, SPOP yang tidak ditandatangani oleh subjek pajak atau wajib pajak dianggap, jawabannya C, yakni tidak dikembalikan atau tidak disampaikan. Sumbernya dari pasal 10 ayat 2, PMK-nya masih sama, yakni dikatakan SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tidak ditandatangani dianggap tidak dikembalikan atau tidak disampaikan. Nomor 16, apabila pengisian SPOP tidak sesuai dengan ketentuan, maka KPP dapat, jawabannya D, yakni meminta klarifikasi dan bila perlu dilanjutkan dengan peninjauan objek pajaknya. Ini sumbernya adalah pasal 11 ayat 1 dan 2. PMK-nya masih sama, yakni fokusnya yang di tulisan bawah ini ya. Meminta klarifikasi dan bila perlu dilanjutkan dengan peninjauan objek pajak di ayat 2. Oke, nomor 17. Dalam hal terdapat perbedaan data dalam SPOP dengan hasil klarifikasi, maka subjek pajak dan wajib pajak menindaklanjuti dengan, ini jawabannya A, melakukan pembetulan SPOP. Sumbernya pasal 12 ayat 1. Sesuai dengan soal sebelumnya, yakni yang tulisannya di bold, yakni pembetulan SPOP. Kemudian nomor 18, berdasarkan SPOP yang telah dikembalikan atau disampaikan ke KPP, maka akan dilakukan B, jawabannya, penilaian untuk menentukan besarnya NJOP. Sumbernya pasal 14 ayat 1. Yakni berdasarkan SPOP yang telah dikembalikan atau disampaikan ke KPP atau tempat lain yang ditunjuk oleh DJP, KPP melakukan penilaian untuk menentukan besarnya NJOP sebagai dasar penentuan PBB. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, untuk nomor 19, dalam rangka pemetaan Dirjen Pajak melakukan pengukuran dengan menggunakan, jawaban yang C, dengan GPS atau alat ukur lain. Sumbernya dari Peraturan Dirjen Pajak nomor 29/PJ/2016 tentang tata cara pemetaan objek pajak PBB. Dalam pasal 3 ayat 2, pengukuran sebagaimana dimaksud dilakukan dengan A, menggunakan sistem pengukuran berbasis satelit, B, bantuan data penginderaan jauh, dan yang C, alat ukur lain. Yang nomor 20, dalam hal terdapat perbedaan data yang tercantum dalam SPOP dengan hasil pemetaan, maka hasil pemetaan dapat digunakan sebagai bahan usulan, jawabannya yang B, yaitu dengan penelitian PBB untuk usulan pemeriksaan. Sumbernya dari modul Pak Dian UTS, itu ada siklus penetapan PBB, itu ada data yang saya lingkerin, itu data jika ada perbedaan data, maka dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk yang esai, yang pertama, jelaskan 4 alternatif pendataan. Merujuk pada modul Pak Dian UTS, itu ada 4 alternatif ya. Yang pertama, itu ada pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP. Dengan alternatif ini hanya dapat dilakukan pada daerah atau wilayah yang pada umumnya belum atau tidak mempunyai peta, merupakan daerah terpencil, atau mempunyai potensi PBB relatif kecil. Pelaksanaannya sebagai berikut. Yang satu, penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP perorangan dengan cara menyebarkan SPOP langsung kepada subjek pajak. Yang kedua, penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP kolektif untuk daerah yang potensi PBB-nya masih relatif kecil, namun cakupan wilayahnya itu luas. Dapat digunakan alternatif pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP kolektif. Dengan alternatif ini, SPOP dapat disebarkan melalui aparat desa atau kelurahan. Setelah terlebih dahulu membuat sketsa atau peta blok, metode pendataan ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan penguasaan wilayah dari petugas. Yang B, pendataan dengan identifikasi objek pajak. Pendataan dengan alternatif ini dilaksanakan pada daerah atau wilayah yang sudah mempunyai peta garis atau peta foto yang dapat menentukan posisi relatif objek pajak. Yang C, pendataan dengan verifikasi data objek pajak. Ini dilaksanakan pada daerah yang sudah mempunyai peta garis dan sudah mempunyai data
administrasi pembukuan PBB P2 secara lengkap. Yang D, pendataan dengan pengukuran bidang objek pajak. Alternatif ini dilaksanakan pada daerah atau wilayah yang hanya mempunyai sketsa peta desa atau kelurahan, tetapi belum dapat digunakan untuk menunjukkan posisi relatif pajak, objek pajak. Nomor 2, jelaskan 9 sub pekerjaan persiapan pendataan massal. Ini merujuk pada modul Padian UTS juga. Yang pertama itu ada penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan itu adalah proses inventarisasi semua bahan yang dimaksud untuk menentukan data dan informasi yang diperlukan. Nah, data apa saja yang dikumpulkan? Yaitu ada data luas wilayah, perkiraan luas tanah yang sudah dikenakan PBB P2, luas bangunan yang sudah dikenakan, jumlah penduduk, jumlah wajib pajak dan objek pajak, jumlah pokok ketetapan pajak, perkiraan harga jual tertinggi dan terendah, harga bahan bangunan, dan peta dan data pembukuan PBB P2. Yang kedua itu melakukan penyusunan rencana kerja, meliputi sasaran dan volume pekerjaan, alternatif kegiatan, standar prestasi petugas, jadwal pelaksanaan, organisasinya, terus habis itu ada jumlah biaya dan hasil akhir. Yang ketiga itu pembentukan organisasi pelaksana. Yang itu bentuk organisasi pelaksana berkaitan dengan jumlah objek pajak yang akan dibagi dalam beberapa tingkatan objek pajak, misal besar, sedang, atau kecil. Apabila jumlah tenaga pekerja tidak memadai dibandingkan dengan jumlah objek pajak yang didata, maka petugas pendata dapat mengambil dari tenaga lulusan SMA yang sekiranya kapabel dengan jurusan dengan praktik di lapangannya. Yang nomor 4, pengadaan sket peta desa atau kelurahan dan sarana pendukung lainnya. Jenis ini ada 4 alternatif. Yang pertama, pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP, pendataan dengan identifikasi objek pajak, verifikasi data objek pajak, dan pendataan dan pengurangan bidang objek pajak. Yang kelima, yang kelima, pembuatan konsep sket atau peta desa atau kelurahan. Tahapan pembuatan konsep atau sket peta ini, yang pertama, orientasi lapangan, terus ada penentuan batas blok, terus bawah lagi ada pemberian nomor blok. Yang keenam, pembuatan konsep peta ZNT. Prosesnya ada tahap persiapan dari penentuan NIR, pengumpulan harga jual. Yang ketiga, kompilasi data. Itu meliputi menentukan nilai pasar, tanah kosong, dan tanah bangunan. Membuat batas imajiner GNT. Yang kelima, analisis data penentuan NIR. Terus yang keenam, pembuatan peta akhir GNT. Yang ketujuh, penyusunan DKPB. Yang kedelapan, itu ada koordinasi dengan Pemda sekitar dan instansi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Yang kesembilan itu ada sosialisasi kepada masyarakat. Terus yang studi kasus. Studi kasus itu adalah intinya kayak langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperbarui peta sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, itu hal yang pertama dapat dilakukan itu pembaruan peta P2 ialah menyesuaikan dengan kebijakan alokasi anggaran dan biaya kota atau kabupaten seperti hardware dan software misalnya. Tujuan penyesuaian agar tidak membebani keuangan Pemda sehingga biaya pelaksanaan tidak terlalu besar. Nah, secara garis besar pemetaan dilakukan dengan rangka sesuai dengan pasal Per 29/PJ 2016, yaitu ada pendataan, pemeriksaan, penyelesaian keberatan PBB, atau penyelesaian pengurangan ketetapan PBB yang tidak benar. Berdasarkan penjabaran kasus, pembuatan peta dilakukan dalam rangka pendataan objek pajak dan subjek pajak P2. Dalam hal memperoleh peta ini, ada langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, persiapan melalui peta data atau kelurahan dan peta ZNT kerangka blok sebagai peta kerja, formulir SPOP dan LSPOP, alat ukur, yaitu ada pita ukur, listometer, alat tulis,
kertas peta, dan lain-lain. Yang kedua itu ada penyusunan rencana kerja dan pembentukan tim. Itu meliputi penelitian pendahuluan, pekerjaan, rencana kerja, pembentukan tim pelaksana pengukuran. Yang ketiga ada koordinasi dan penyuluhan. Itu dapat dikoordinasikan dengan pihak terkait seperti BPN, Dinas Pekerjaan Umum, desa atau kelurahan setempat untuk menunjang informasi-informasi data yang relevan. Yang keempat, itu ada pekerjaan lapangan. Itu ada dibagi lagi, itu petugas harus melakukan pencocokan batas kerangka peta blok atau peta kerja. Pengukuran dimulai dari bidang objek pajak yang terletak di barat daya, dan selanjutnya sebelah timur, dan seterusnya. Yang C, pengukuran dilaksanakan pada setiap sisi bidang objek pajak dan langsung digambar pada peta kerja. Yang D, penggambaran pada peta kerja dilakukan dengan garis penuh untuk sisi bidang tanah dan garis putus-putus untuk sisi bidang bangunan. Yang E, setiap bidang objek pajak diberikan NOP dan NOP yang sama diberikan pada SOP dan LSCOP. Yang F, untuk membentuk basis data, kegiatan pengukuran objek pajak harus diikuti dengan pendaftaran objek dan subjek pajak dalam mengisi SCOP dan LSCOP. Yang G, harus hasil pekerjaan lapangan secara periodik dilaporkan untuk dilanjutkan dengan pekerjaan kantor. Yang terakhir itu ada pekerjaan kantor. Atas laporan hasil pekerjaan lapangan dilanjutkan dengan pekerjaan kantor yang meliputi A, pengadministrasian SCOP dan LSCOP, B, penggambaran dan pengadministrasian peta blok. Sumbernya itu ada modul dan PPT dosen, PMK 0254 tahun 2014, Pedoman Umum Pengelolaan PBB P2. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang pembahasan UTS 2019. Terima kasih. Tindak lanjut yang isinya belum. Untuk esai tadi sudah dibahas, Pak. Yuk 1 tahun lagi. Masih bisa toh? Yang isinya dulu aja. Kan ini baru tahun kedua, yang tahun ketiga belum. Yang isinya dulu aja, yang gandanya nanti. Alhamdulillah ya Allah. Siapa lagi? Tahun berapa, Mbak? Yang mau presentasi? 2018, Pak, Ya, lanjutannya. monggo, silahkan. Jadi nanti sebenarnya nggak ada pilihan ganda ya, isi sama studi kasus saja. Yuk, silahkan. Tapi saya lihat tadi bagus-bagus ya. Insya Allah bisa lah ya, dalam waktu 2 jam ujian ya.
Dengan soal isinya studi kasus 3 isinya 6 atau 5 lah ya. Pak, untuk presentasi selanjutnya, ini dari UTS atau UAS, Pak, yang tahun 2012? PS lah, UASan 4. Jadi isinya 5, kasusnya 3 nanti ya. Langsung ke ISTA ya, Pak? Isinya dulu aja, Mas. Kan waktunya tinggal berapa menit lagi. ISTA aja kan, Pak? Tuh, isinya dulu, pilihan gandanya minggu depan ya. Ya 1 tahun lagi toh. Iya, Pak. Ya kan? Ini yang ketiga kan, Mbak ya? Oke, baik. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi ISTA UTS tahun 2018. Untuk soal pertama, sebutkan siklus pendataan dan penilaian objek dan subjek pajak PBB. Nah, ini kami ambil jawabannya dari bahan ajar pengenalan mekanisme pendataan dan penilaian, bab 6, siklus pendataan dan penilaian, halaman 82. Jadi pada siklus pendataan dan penilaian itu diawali dengan kelihatan pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana kerja, kemudian pelatihan petugas, dan selanjutnya dilanjutkan dengan penyusunan DKPB, koordinasi penyuluhan, pemenuhan sarana pendukung, pembuatan konsep peta desa dan kelurahan, kemudian pembuatan konsep peta ZNT. Nah, keseluruhan prosesnya dijelaskan ini masuk ke dalam pekerjaan persiapan. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan pengumpulan data, objek, dan subjek pajak, serta pemberian NOP. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan proses penelitian hasil pekerjaan lapangan. Lalu, terdapat pengisian SPUP peta ZNT. Jika tidak, maka tahap tersebut hanya sampai pengumpulan data, objek subjek pajak, serta pemberian NOP. Jika iya, maka dilanjutkan dengan proses pembedelan SOP dan form data pasar, kemudian perekaman, lalu pengawasan kualitas data dan validasi DHR. Dan proses selanjutnya lagi yaitu pembuatan sket peta desa atau kelurahan, kemudian pembuatan sket peta blok, dan pembuatan sket peta ZNT. Jika terdapat pembuatan data peta ZNT, maka akan diproduksi produk keluaran, yaitu berupa peta ZNT. Jika tidak, maka proses itu hanya mencapai pemutahiran data. Nah, di tahap akhir ini merupakan bagian dari pekerjaan kantor. Soal esai nomor 2 akan dilanjutkan oleh teman saya, Satrio dan Rida. Ya, soal esai nomor 2 itu soalnya buatlah kerangka rencana kerja pendataan dan jelaskan. Untuk rencana kerja pendataan merupakan salah satu dari siklus yang sudah dijelaskan di nomor 1 tadi. Nah, ini dia. Persiapan pekerjaan ada penelitian pendahuluan, penyusunan rencana kerja, dan pelatihan petugas.
Untuk penelitian pendahuluan, kegiatan ini hanya untuk mengumpulkan informasi awal yang berkaitan dengan wilayah desa yang akan dilakukan pengukurannya, meliputi luas wilayah, perkiraan luas wilayah, jumlah bangunan, dan lain sebagainya. Nah, setelah dilakukan penelitian awal tadi, berikutnya adalah menyusun rencana kerja. Nah, untuk menyusun rencana kerja ini mencakup hal-hal berikut, yaitu adalah sarana dan volume kegiatan, standar prestasi petugas, jadwal pelaksanaan, organisasi, biaya yang dibutuhkan, dan juga hasil akhir. Nah, berikutnya adalah jadwal pelaksanaan pekerjaan. Untuk menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan, tabelnya adalah seperti yang tertera pada layar monitor kalian. Jadwal pekerjaan ini berfungsi untuk tepat waktu, tidak molor pembentukan tim pelaksana pengukuran. Nah, untuk tim ini biasanya terdiri dari 1 orang petugas teknis, 1 orang pembantu petugas untuk menarik pita ukur atau meteran, dan 1 orang untuk pendamping, diutamakan dari pihak desa atau kelurahan. Jumlahnya ini tidak harus 1 ya, jadi ini cuma gambaran untuk minimalnya saja, boleh lebih dari 1. Ya, seperti itu dari kelompok kami, hanya 2 soal esai di tahun ini, Pak. Terima kasih. Di kasusnya nggak ada, Mas ya? Nggak ada, Pak. Mak, pilihan ganda sama isi gitu doang? Iya. Lihat. Ya, esai Gampang juga ini ya. Pilihan gandanya berapa? 40 soal. Oh, karena ini tahun 18 ya, 18 kan dia offline. Kan yang Ria itu. Persentasenya berapa itu? Apa pilihan ganda berapa? Esai 60%. Hah? Esai 60%, Pilkan 40%. Wah, 40. Itu ya. Ini, Pak, untuk soalnya. Oke. Oh iya, cuma ini doang ya buat kerangka. Nah, kayak gini ya, Dek ya. Nanti kalau Anda ujian, dilihat prosentasenya. Kalau prosentasenya tinggi seperti ini, berarti kan ini maksimal 30 kan ya? Ya kan? Anda harus ngerjakannya harus optimal. Jangan sampai sedikit gitu ya. Kecuali kalau D-nya nilainya cuma per poin 10 ada 5 misalnya. Berarti kan 50 tuh. Jadi ya nggak sebanyak yang Anda jawab di sini gitu. Kalau ini kan harus lebih banyak. Karena apa? Porsinya kan 30 ya. Ya kan? Lihat ke atas Mas, tahun berapa? 2018 ya? Tahun ajaran 18. Ya, 18 kan masih offline ya. Tutup buku lagi ya.
Oke, ada yang mau ditanyakan, silakan. Gimana untuk tugasnya? Gimana? Udah nyampe mana? Ada yang mau ditanyakan? Kerjaan Anda? Tugas kelompok? Tugas yang JNT ya Pak? Ya, JTNT dan lain-lain. Mana ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau untuk UTS kayaknya udah oke aja semua ya. Soalnya kan ada semua tuh. Mohon maaf Pak, yang UTS-nya masih ada satu kelompok lagi presentasi hari ini juga atau gimana Pak? Besok aja, kan udah tanggal 10 menit lagi. Kita Baik, JTNT Pak. aja. Baik Biar Pak. sekalian sedikit-dikit gitu kan, biar sekalian belajar juga. Ada lagi, yuk silahkan. Yang mau ditanya terkait tugas dulu, tugas mana? Tugas-tugas. Izin Pak, saya ingin mempertampilkan tentang tugas kelompok saya Pak, Oke, silahkan. tentang peta blok. Sebentar Pak. Kita tunggu kan ada waktu terakhir untuk presentasi terkait tugas, biar hasilnya bagus semua nanti kan, nilainya 90-an, semua kan enak aktivitas. Nah, apakah sudah terlihat Pak share screen-nya? Mana ya? Apakah sudah terlihat share screen saya Pak? Udah jelas. Oh, jadi hasil akhir dari kegiatan yang saya lakukan terhadap penilaian zona seperti ini Pak. Ini satu Awalnya- blok ya Mas ya? Iya Pak, satu blok. Jadi dalam satu blok saya membagi lagi ada 9 bagian Pak. Dan hasil akhirnya seperti ini Pak. Apakah benar seperti ini Pak hasil yang... Enggak, kok bisa nilainya bisa beda-beda gimana itu? Pada satu blok hasilnya sama atau gimana tuh? Oh, begini Pak. Kalau Awalnya- beda berarti JTNT-nya ya beda-beda, nggak boleh CP nilainya sama semua. Maksudnya bagaimana Pak? Jadi NIR itu JTNT itu satu kode, satu nilai, nggak boleh CB5, CB3 itu nggak boleh. Oh, berarti dalam CB satu... cuma satu. Oh, Kalau begitu. mau beda, emang kalau nilainya beda-beda ya berarti AA dan bawahnya berapa, AB berapa. Ini kan lucu, CB1 ini dari mana? Dasar hukum CB1, CB2, CB3 nggak ada, jangan asal ini. Makanya kita diskusi aja di sini, jadi hasilnya biar bagus semua. Oh, Emang yakin nilainya beda-beda di sono? Ini kurang yakin sih saya Pak. Jadi saya agak Ya, bingung jangan. juga pas ngerjain seperti ini Pak. jangan. Jadi yang namanya zona nilai tanah itu kan satu, Anda kan saya suruh satu blok. Kalau emang satu blok itu beda ZNT ya udah dibuat ZNT-nya ada 2 ya ada 2 ditulis. Kalau ini kan ZNT ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada NIR-nya 9. Artinya kode ZNT-nya juga ada 9 kan gitu. Emang benar nyatanya begitu. Kalau ini saya yakin enggak. Ini perumahan ya? Iya Pak, perumahan Pak. Kalau perumahan massal itu nggak mungkin satu blok itu ya mentok-mentok mereka 2 ZNT, kecuali banyak yang di individu. Ya. Oh begitu Pak. Ini kurang tepat Mas, diskusi sama temennya lagi nanti ya, sama yang lain lah.
Berarti yang saya Gimana? berarti Pak yang saya butuhkan di sini cuma satu zona CB ini aja ya Pak untuk cari nilai NIR dan satu nilai. Iyo, ini satu blok nih. Ya Pak. Isinya apa? Perumahan semua. Perumahan di bagian ini aja Pak, yang di tengah ini aja Pak. Kalau ini apa? Ada pom bensin atau apa gitu? Pom bensin ada di daerah AA ini Pak. Nah, yang ada nilai CB. Iya CB Pak. hal khususnya apa? Apa Pak, tidak terdengar? Agak Yang putus. individu apa penilaian khususnya ada nggak situ? Objek khusus. Khusus Objek seperti apa Pak? khusus. Objek khusus itu misalnya gedung yang berapa lantai. Oh, perumahan semua Pak? Nggak Nah, ada yang perumahan khusus? semua saya yakin JTNT pasti satu. Oh, Nggak mungkin dia banyak. Ya, Mas tolong baca lagi terkait konsep ZNT ya. Ini kayaknya Mas masih bingung. Ya, benar nggak Mas Muhammad Ainun? iya Pak. Ya, ini nggak gitu. Mengapa Pak diskusi? Makanya untuk belum dikumpulin kan. Kalau dikumpulin jelek kan nggak bagus ya. Gitu Pak. Ya, ini nggak bisa. Jadi harus per zona. Ya, harus per zona. Harus per zona, ya. Ini Mas ilmu dari mana nih Mas? Jujur aja nggak apa-apa. Saya dari PPT saya coba pelajari sendiri Pak. Jangan, bukan gitu ya. Salah itu ya. Oh, iya, Yang Pak. benar tuh siapa tuh? Kemarin tuh udah yang benar tuh teman-teman yang lain. Jadi bisa gini, Mas pengen menilai blok ini, kata ini blok 3 gitu ya. Ini blok, ini kan, jadi ini kan kodenya 1 ZNT semua ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ZNT kan ini berarti ya? Iya Pak. Ya nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ZNT. Nah ini berarti kan ini nilainya satu doang ini. Nilainya CB. Kan gitu kan? Kecuali ada objek khusus. Kalau misalnya ada objek khusus, Pak, misalnya di blok AB itu bagaimana, Pak? Kenapa? Kalau misalnya ada objek khusus. Ya, itu baru kasih ZNT baru. Maka saya ada nggak objek khusus pom bensin lah. Ada gedung tinggi nggak? Kan tadi saya nanya gitu. Kalau memang ada, dinilai sendiri dia. Cuma hari ini kan kita penekannya pendataan dan penilaian massal. Kan gitu ya? Ya, Pak. Siap, Pak. Kalau begitu, saya sudahi, Pak. Oke, ya dibetulin lagi ya. Sambung, Mas. Lagi silahkan. Izin, Pak. Ya. Untuk portalnya, apakah sudah? Oh ya, ini baru mau ditutup, Pak. Oke, makasih, Mbak. Ada lagi, silahkan ya. Bapak, boleh saya share screen? Oh ya, silahkan yuk. Oh ya, ini saya satu kelompok dengan Ganggas. Ini progres dari kami. Untuk yang sheet pertama ini foto satelitnya, kemudian peta ZNT-nya sudah kami buat. Lalu kita buat peta bloknya, dan kita bikin kayak per objek-objek itu, Pak. Dan di sini kita memilih yang bagian AD. Di sini saya beri keterangan, misalnya seperti zona AA itu merupakan sawah gitu-gitu. Terus untuk data pembandingnya, di sini juga sudah seperti data 1 ini dari data transaksi, kemudian data 2 juga transaksi, data 3, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah saya mendapatkan data tersebut, saya melakukan kayak seperti rekapitulasi data gitu, Pak. Jadi saya rangkum dalam satu tabel siapa pemiliknya, kemudian alamatnya, terus jenis datanya seperti apa, dan data-data lainnya yang relevan dengan data pembanding. Kemudian saya lakukan analisis harga jual. Nah, di sini ada data penawaran seperti yang pernah Bapak sampaikan, berlakukan penyesuaian sebesar 20%. Karena penawaran biasanya lebih mahal, jadi di sini penyesuaiannya adalah minus. Kemudian diperoleh nilai bumi per meter perseginya berapa. Setelah itu saya mencoba untuk menghitung NIR-nya. Setelah saya hitung dan saya rata-rata didapatkan pembolotan sebesar Rp240.000 per meter perseginya. Nah, kemudian saya coba untuk menentukan NJOP-nya sesuai dengan peraturan Bupati Tuban tahun 2012 itu.
di kelas bumi 075 dengan penggolongan nilai jual bumi harus 23 sama dengan 2.000. Kemudian diketahui nilai jual objek pajaknya itu sebesar 243 Pak, dari zona yang saya pilih AD tadi. Ya, terus. Ya, Pak. Pada tanggapan, Pak? Oke, Mbak lihat peta yang Mbok nilai bloknya mana, Mbak? Lihat sebentar. Oke. Yang Peta bagian AD ini, Pak. Peta bloknya. Mbak yang mana? Yang lagi di blok yang mana? Yang bagian merah ini, Pak. Yang merah. Ini ya. Kodenya AD. Ini merupakan kayak perumahan gitu, Pak, pemukiman warga. Berarti nilainya 1 ZNT gitu ya, AD kan gitu ya. Ya kayak tadi Mas siapa tadi Mas Ainun ya. Jadi AD gitu aja, jangan AD1, AD2, AD3 itu enggak. Mungkin maksudnya Mas itu data transaksinya kali ya. Ya Mas. Iya Pak, agak Iya, bingung. data transaksinya dapat itu ya, nilainya terus dijadikan nilai berapa, jadilah satu nilai. CD saja kan gitu ya. Siapa? Biar latihan aja, ini kan tujuan kita endingnya kan ini gitu, dan nyambung semua kan itu ya. Makanya saya buat kelompok kan nggak banyak-banyak toh. Cuma berapa orang kan gitu ya. Biar semua kerja, apalagi online gitu ya. Kemarin maunya sendiri-sendiri kasihan, terlalu berat gitu ya. Belum lagi tugas yang lainnya nggak. Ada lagi silahkan, boleh Mbak seperti itu. Oke, untuk tugas ini kira-kira ada tambahan apa lagi Pak? Cukup cuma ini data transaksi harus benar-benar ada nilainya sekian gitu ya, harus benar-benar itu ada. Kalau memang nggak ada ya Anda ini misalnya penawaran di foto. Alhamdulillah benar-benar ada kok Pak. Ya fotonya itu misalnya kan iya. Ya, terima kasih Bapak. Oke, sip. Ada lagi silahkan monggo. Izin untuk presentasi Pak. Oke silahkan Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Belum. Sudah ada, Pak? Benar yang orang bilang. Udah. Ya. Jadi ini Pak, ini kelompok saya, Anastiade Aryani, absen 2 dengan guru absen 11. Di sini sebenarnya sebelumnya juga kelompok saya sudah presentasi Pak. Untuk dipilih ini di Kelurahan Cipadung. Untuk yang dipilih yang blok ini Pak, blok AC, kemudian ini peta bloknya, ini peta blok yang kita nilai ini dari perumahan Dwi Papuri Regensi. Di sini sebelumnya saya udah yang dipresentasikan sebelumnya ini data 1 sampai 3, namun ini cuman ada satu data yang di dalam zona. Kemudian saya cari lagi data, dapat 7 data. Kemudian saya memakai ini Pak, memakai metode alternatif 1. Jadi mengambil data transaksinya, data penawarannya itu dari dalam zona, dalam blok yang saya nilai, blok AC. Di sini saya memakai 5 data yang ada di dalam blok AC yang dinilai di Jalan Desa Cipadung nih di Papuri Regensi. Ini untuk perhitungan nilainya, analisis nilai bumi per meter perseginya Pak, menggunakan formulir 2 berdasarkan SE 25. Kemudian dilanjutkan di formulir 3, ini penentuan NIR-nya, didapatkan NIR-nya sebesar 4.603.800 rupiah. Ini
berdasarkan penilaian yang kami lakukan, ini didapatkan untuk kode ZNT Aceh ini kelas buminya 047 dengan penggolongan nilai jual bumi sebesar 4.370.000 sampai dengan 4.870.000. Ini berdasarkan keputusan Wali Kota Bandung nomor 973. Jadi keterangan nilai jual objek pajaknya sebesar Rp4.605.000. Kemudian untuk di tahun di Kota Bandung sendiri itu NJOP yang terakhir ditetapkan itu pada tahun 2014 untuk kompleks Dwi Papuri Regensi ini ada di kode ZNTBF kelas buminya 061 di tahun 2014. Ini hasil nilainya ini ada di penggolongan nilai jual buminya 1.490.000 sampai dengan 1.655.000 dengan nilai jual objek pajaknya ini 1.573.000. Kemudian ini untuk formulir 2C ini formulir tabulasi data dari harga jual dan data pembanding. Ini Pak menggunakan 5 data untuk memperoleh NIR-nya. Jadi ini Pak hasilnya dihasilkan sebesar 4.605.000 dengan kelas bumi 047. Mungkin sekian Pak, ada tanggapan? Maaf Pak, apakah ada tanggapan? Mungkin. Ya Mbak, jadi benar ya, ntar ikutin teman-temannya. Jadi seperti ini ya. Oke, bagus ini. Emang kalau di pasaran nilainya segitu nggak? Berapa Mbak per meternya Mbak? Ini Tahu Pak, nggak? kan yang apa sih yang saya nilai ini apa di daerah komplek itu. Saya tuh melakukan penilaiannya, kan ini juga ada data penawaran yang saya dapatkan itu beserta rumahnya. Jadi saya menggunakan penilaiannya, ini dikurangi nilai bangunan dan nilai bangunannya saya. Iya kan nilai tanah kan, iya. Ya DKPB-nya Pak. Jadi mungkin setelah dikurangin nilai bangunan ini, nilai tanahnya jadi jauh lebih besar. Sedangkan yang saya tahu di daerah Jalan Desa Cipadung ini, di pinggir Jalan Desa Cipadung ini di kisaran 3 juta Pak. Penawaran yang terakhir itu saya lihat 3.500.000 per meter perseginya. Mungkin itu Pak. Ya Mbak, nggak masalah. Yang penting kalau ini kan prosesnya udah oke. Cuma Anda nanti kalau di lapangan harus benar-benar bisa mempertanggungjawabkan itu kenapa itunya seperti itu. Kan gitu ya. Oke, ada lagi? Silahkan. Mungkin dari saya sudah Pak. Izin untuk lanjutkan lagi ya. Oke, sip. Ada yang mau terakhir? Kalau mau lagi, kalau enggak juga nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Ada lagi? Silahkan. Jadi kita ada mainan baru hari ini ya. Mas Helmi Ridho Prayogo ya. Ya Mas Helmi. Ada mainan baru di kelas ini ternyata ya. Mana Mas Helmi, sehat Mas Helmi? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Halo Mas, jadi ikan ya Mas Helmi ya? Pak, ikannya nggak bisa gerak Pak, bentar Pak. Oh, keren ikannya gerak-gerak tuh.
Mas Helmi-nya di dalamnya gitu ya. Iya, Pak. Gue kayaknya nggak mau gerak lagi ya, Pak ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan cukup? Tes. Mas Helmi ada mau nanya nggak, Mas Helmi? Oh, enggak, Pak. Enggak ya. Udah kenyang sama ikan ya, Mas ya? Iya, Pak. Emang punya ikannya, Mas, di rumah, Mas? Nah, Pak? Banyak punya ikan di rumah. Oh, cuma satu ini, Pak. Oh. Keren. Oke, itu aja cukup. Kita ketemu minggu depan terakhir ya. Dan siap-siap untuk UAS. Kapan? UTS jadwalnya kapan? Udah tahu belum? 15, Pak. Ya, maksudnya materinya ini hari apa? Oh. Emang mulai tanggal 15. Belum tahu kan? Sudah, Pak. Kemarin keluar jadwal sebentar, Pak. Udah ya. Kapan ujian kita? Tanggal berapa? Hari pertama, Pak. Oh, cocok lah. Berarti semua lah ya kalau hari pertama. Ya. Amin, Pak. Terus kalau itu penilaian mesin kapan? Hari Rabu tanggal 24 November, Pak. Penilaian mesin ada PG-nya ya? Halo? Udah tahu belum? Belum dikasih kisi-kisinya, Pak. Belum tahu, Pak. Penilaiannya ada 10. Isinya 6 atau 5 gitu. Di kasusnya 2. Kalau mesin, kalau Anda isi sama ini aja, apa namanya, studi kasus. Gitu ya. Masa belum dikasih tahu kisi-kisinya, minimal soalnya gitu. Hari ini Pak Purno iseng ya, biar Anda dengerin aja soal UTS-nya ya. Oke, cukup? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kok Helmi langsung ganti wajah lagi ya? Ini Pak lagi ganti ke pisang, Pak. Itu kata anak saya, nanya, gimana bisa begitu katanya? Oh, banyak makan buah, Pak. Nah, banyak makan sayur, Pak. Jadi kayak gini nanti, Pak. Cukup ya? Ya, Dek. Mau lagi. Ya udah 5 menit lagi ya. Ini anak saya lagi seneng nonton Mas Prima katanya, Helmi ada mainan baru katanya. Kocak nih. Matanya sipit. Goyang. Baik, terima kasih ya. Good luck semuanya. Jaga kesehatan. Jadi untuk ini ujiannya adalah UAL-nya itu apa ya, lupa Pak Purno. IC-nya 5 atau 6 gitu, studi kasusnya 3. IC-nya kurang lebih 30 sampai 40%. Kalau yang itu 60 sampai 70% nilainya. Ya, kalau untuk mesin PG terus IC sama studi kasusnya 2. PG-nya kalau nggak salah 10, seingat saya. Sama IC-nya itu 5 ya. Kasusnya 2. Oke, cukup? Cukup, Pak. Tes. Cukup ya. Terima kasih. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi suka.